berkaitan dengan inovasi teknologi chip di tengah tren AI. Pabrik chip di China terancam lumpuh karena dihajar oleh Jepang. Your ABF film is widely used. To that end, our Ajinomoto build-up film has high market share that has been certified as the de facto standard. Our business scheme allows us to manufacture and meet the needs of our customers without large investments. Guys, kalau kita nih bahas perang teknologi chip dunia, tentunya kita sering dengar nama-nama yang udah biasa muncul lah ya, kayak Nvidia, TSMC, Huawei, Samsung ya, atau perusahaan teknologi besar lain lah. Tapi ternyata ada satu perusahaan nih yang orang tuh nggak bakal nyangka kalau mereka itu ternyata ikut cuan triliunan rupiah dari ledakan industri AI ini yang lagi hot-hotnya hari ini nih. Perusahaan itu apa tuh? Itu adalah perusahaan Ajinomoto. Lu nggak percaya kan kalau Ajinomoto ternyata bisa cuan juga dari industri AI. Padahal perusahaan Jepang ini nih yang selama puluhan tahun lu pasti kenalnya cuman produsen micin. Produsennya penyedap rasa lah, buat masak lah di rumah. Yang barangnya nih ya cuman ada di dapur pastinya. Ternyata mereka diem-diem ini punya peran penting di dalam perkembangan teknologi sama industri AI ini. Di seluruh dunia ini loh, kok bisa? Gimana ceritanya perusahaan micin bisa masuk ke industri AI? So kalau lu penasaran, jangan skip video ini. Let's check this out. Sebelum kita ngomongin lebih jauh nih sampai ke AI tadi, kita kenalan dulu lah sejarahnya nih soal Ajinomoto ini. Jadi Ajinomoto ini ya tadi udah dibilang perusahaan asal Jepang. Dia ini udah ada sejak tahun 1909 dan awalnya nih dia itu dikenal karena satu produk yang paling familiar, yang sangat amat familiar lah sama kita. Itu bumbu umami atau kalau kita sebut MSG. Nah, selama lebih dari 100 tahun Ajinomoto ini nggak cuma ngembangin bisnis makanan aja guys. Mereka itu ternyata juga bangun keahlian mereka dalam teknologi asam amino, yaitu ilmu yang mempelajari gimana caranya mengolah berbagai jenis material berbasis molekul kecil. Dan dari sini nih perjalanan Ajinomoto ini mulai berubah. Skill mereka yang awalnya cuma buat bikin penyedap makanan nih, bikin micin, perlahan-lahan mereka bisa kembangin jadi teknologi material yang bikin mereka bisa masuk ke industri elektronik sama semikonduktor. Luar biasa nih, nggak diduga-duga orang. Tapi lu jangan salah sangka dulu nih, ini bukan berarti Ajinomoto itu masuk ke industri chip itu karena mereka bakal bikin prosesor, GPU atau RAM, sehingga lu udah ngayal-ngayal nih, wah bisa jadi murah nih harga RAM, jadi murah nih harga VGA. Enggak, karena mereka itu bermain di material penting yang namanya Ajinomoto Build Up Film atau disebut ABF. Nah, ABF itu apa sih? ABF itu materi isolasi yang digunakan dalam bagian penting chip performa tinggi, kayak CPU buat komputer atau GPU atau VGA ya kita sering sebutnya, yang buat kebutuhan grafis sama AI. Yang paling mengejutkan, yang bikin lebih mengejutkan, itu ternyata lebih dari 95% pasar material ini nih itu dikuasain sama Ajinomoto doang. Dia ini monopoli bisa dibilang. Bahkan dalam satu server AI itu kan banyak tuh komponennya chip, kayak CPU, GPU, ASIC, yang masing-masing tuh butuh substrat berlapis-lapis, sehingga kebutuhan ABF itu jadi makin gede. Nah, tapi yang jadi pertanyaan nih, gimana perusahaan yang awalnya dikenal sebagai produsennya micin itu bisa sampai nguasain material penting dalam industri chip dunia loh, bukan cuman Jepang doang. Dan ternyata cerita ini memang berawal dari micin. Jadi di tahun 70-an nih, Ajinomoto itu mulai cari kegunaan lain dari produk sampingan mereka yang muncul dalam proses produksi mereka ketika mereka bikin MSG. Nah, dari sini mereka mulai belajar gimana ngubah sifat material kayak resin biar punya fungsi yang beda, fungsi-fungsi tertentu. Nah, kemampuan ini kemudian berhasil mereka kembangin, jadi berkembang. Ajinomoto nggak lagi cuman bikin bumbu makanan, nggak bikin micin lagi, tapi mulai ngembangin berbagai material kimia kayak bahan perekat dan resin khusus. Nah, masuk ke era 90-an nih, ketika industri komputer nih mulai berkembang, di situ muncul kebutuhan baru. Chip itu makin kecil, tapi makin kompleks. Dan produsennya itu butuh material isolasi yang lebih presisi dibanding bahan sebelumnya. Nah, dari sini nih,
Ajinomoto itu punya peluang. Dia ngelihat peluang. Ajinomoto mulai ngembangin Ajinomoto Build Up Film atau tadi yang kita sebut ABF yang akhirnya berhasil mereka pasarin di tahun 99. Tapi sebenarnya ABF itu apa sih? Sederhananya gini, ABF itu lapisan isolasi yang bantu mengatur ribuan jalur listrik di dalam chip. Jadi di dalam chip itu ada ribuan jalur listrik. Nah ini ABF ini bikin mereka tuh nggak saling ganggu. Bayangin kayak kabel listrik nih, kalau semua kabel itu nggak dipisahin, arus listriknya itu pasti nyampur dan bakal ada gangguan. Di dalam chip ya sama juga teorinya, cuman aja ukurannya jauh lebih kecil. Nah, satu lapisan ABF ini punya ketebalan sekitar 10 mikrometer, bukan milimeter ya, ini lebih kecil lagi, ini mikrometer, atau sekitar 8 kali lebih tipis dibanding diameternya rambut manusia. Nah, material kecil inilah yang digunakan dalam chip berperforma tinggi, kayak CPU, GPU, dan berbagai chip lainnya lah yang butuh kemampuan komputasi yang gede. Dan ketika era AI ini mulai berkembang nih di zaman sekarang, kebutuhan buat lapisan kecil ini ikut melonjak tajam. Yang tentunya juga bikin kebutuhan ABF Ajinomoto ini makin gede juga. Karena chip AI saat ini terus berkembang jadi lebih kuat, jadi lebih kompleks. Akibatnya bagian penghubung di dalam chip itu juga butuh lebih banyak lapisan material lagi. Makin kompleks chipnya makin gede juga kebutuhan buat ABF. Jadi pertumbuhan AI saat ini nih, ini bukan cuma bikin jumlah chip yang diproduksi itu makin banyak, tapi juga ningkatin kebutuhan ABF di setiap chip yang mereka pakai. Dan ternyata ledakan AI itu nggak cuma membuat ABF itu makin dibutuhin, tapi juga jadiin dia salah satu mesin pertumbuhan baru buat Ajinomoto. Divisi bisnis Functional Materials Ajinomoto yang mencakup salah satunya ABF itu mencatat laba operasional tuh sekitar 54,6 miliar yen. Kalau dirupiahin itu sekitar 6,1 triliun lah. Ini di tahun fiskal yang berakhir Maret 2026. Angka ini ningkat sekitar 35% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan bisnis ini punya margin keuntungan di atas 50%. Ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata bisnis utamanya Ajinomoto yang jualan. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata bisnis utamanya Ajinomoto yang jualan micin itu. Yang menariknya nih, meskipun bisnis material elektronik ini cuma nyumbang sekitar 6% nih dari pendapatan grup, kontribusinya itu sampai sekitar 30% dari total laba operasional perusahaan. Luar biasa ini. Pasar juga mulai ngeliat nih perubahannya si Ajinomoto. Perusahaan yang dulunya cuma dikenal sebagai produsen micin, kini mulai dilihat sebagai pemain penting di rantai pasok AI. Dalam 5 tahun terakhir aja nih, saham Ajinomoto itu nilainya melonjak 245% guys. Kenaikannya persis mulai terjadi sejak tahun 2021. Ini pas era AI itu mulai booming di seluruh dunia. Nah, ngelihat permintaan ABF ini terus meningkat, Ajinomoto itu nggak cuma nikmatin cuannya aja, tapi mereka juga mulai memperbesar kapasitas produksinya mereka. Setelah pabrik di Gunma itu beroperasi, Ajinomoto itu sekarang menyiapkan basis produksi ABF ketiga di Gifu, masih di Jepang juga nih. Pabriknya ini ditargetin mulai dibangun tahun 2028 dan mulai beroperasi di tahun 2032. Buat nyiapin fasilitas baru itu, Ajinomoto itu udah beli lahan nilainya sekitar 1,2 miliar yen. Ya, kalau dirupiahin sekitar 134 miliar lah. Kecil sih kalau buat perusahaan global kayak Ajinomoto. Selain itu, perusahaan Ajinomoto ini juga nyiapin ekspansi kapasitas produksi ABF mereka buat ngantisipasi pertumbuhan kebutuhan chip dari AI, data center, sama cloud computing.
Nah kalau kita lihat ABF ini kan bisnis yang sangat menguntungkan nih, sangat seksi banget nih berarti. Tapi kok sampai sekarang nih 95% pasarnya itu masih dikuasai sama Ajinomoto, perusahaan micin. Mana perusahaan teknologi lainnya? Mana kompetitor? Kok nggak ada yang ikut bermain di situ? Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena ABF itu ternyata bukan material biasa. Material yang bisa diganti kayak beli bahan baku biasa. Material ini udah disesuaikan dengan proses produksi pelanggan. Mulai dari pembuatan substrat sampai pengujian kualitas chip. Jadi ketika sebuah perusahaan tuh pengen ganti pemasok, mereka harus nguji ulang, melakukan pengujian ulang buat mastiin material baru itu tetap cocok, tetap stabil dan bisa diproduksi dalam jumlah besar buat menuhin kebutuhan mereka. Ini yang bikin posisi Ajinomoto ini udah sulit digeser, udah sulit digoyang sama kompetitor yang mau coba-coba goyang Ajinomoto. Bukan cuma karena teknologinya, tapi karena material mereka itu udah lama banget jadi bagian dari rantai produksi chip dunia. Gila ini Ajinomoto ini udah sulit banget nih buat digeser. Jauh sebelum kita ngomongin industri chip nih, Ajinomoto itu ya kita udah tahu dia itu kuat di industri micin. Nah bahan utama micin itu buat bikin micin itu namanya glutamic acid. Nah ini sebuah asam amino yang bikin rasa umami di makanan elu. Rasa umami itu apa sih? Itu rasa gurih lah bisa dibilang ya, rasa sedap lah di lidah orang. Nah cuman buat Ajinomoto, glutamic acid ini bukan cuma soal makanan. Selama puluhan tahun mereka ini udah ngeriset soal asam amino. Dan ini mereka kembangin jadi kemampuan buat ngolah material kimia dengan tingkat presisi yang tinggi. Kemampuan mereka inilah yang kemudian jadi fondasi lahirnya ABF. Material yang sekarang itu jadi bagian penting nih, jadi tulang punggung bahkan bisa dibilang dalam produksi chip berperforma tinggi. Nah ngomongin glutamic acid yang jadi salah satu bahan buat bikin ABF tadi, ada yang menarik nih. Indonesia itu sebenarnya punya modal awal nih dalam rantai industri ini nih. Jadi di tahun 2024 Indonesia itu jadi salah satu eksportir glutamic acid terbesar di dunia. Nilai ekspornya itu sampai 160 juta dolar. Atau kalau kita rupiah itu sekitar 2,8 triliun rupiah. Kita di bawah Cina nih. Cina itu nomor 1 ya. Dia itu nilai ekspornya itu sampai 16,3 triliun. Volumenya itu sekitar 1 juta ton. Lalu di peringkat 2 ada Thailand. Mereka itu punya nilai ekspor sampai 3 triliun rupiah. Volume ekspor mereka itu sekitar 100 ribu ton. Nah Indonesia itu ada di peringkat 3. Nilai ekspornya ada di 2,8 triliun. Volume ekspornya atau produksi kita ya mirip-mirip lah dengan Thailand, cuman kita di 99 ribu ton. Nah yang menariknya lagi nih, salah satu pasar terbesar glutamic acid Indonesia itu Jepang. Jepang tuh jadi tujuan ekspor terbesar kedua dengan nilainya itu sampai 46 juta dolar atau sekitar 818 miliar rupiah lah. Tapi meskipun begitu, Jepang tuh bukan tujuan ekspor glutamic acid kita nomor 1 ya. Nomor 1 itu masih dipegang Korsel. Nilai ekspornya itu sekitar 880 miliar lah. Kalau Jepang itu ada di peringkat 2. Nilai ekspor kita itu ke mereka sekitar 817 miliar lah. Ini glutamic acid doang ya kita ngomongin ya. Baru di situ ada Malaysia, Arab Saudi, Belanda. Dari data ini sebenarnya udah nunjukin kalau Indonesia itu sebenarnya udah punya posisi ya di dalam rantai industri yang basisnya itu asam amino global. Tapi kalau kita balik lagi ke ceritanya Ajinomoto nih, di sini juga nunjukin kalau sebenarnya nilai terbesar itu bukan cuman dari jual bahan dasar, tapi gimana ngubah bahan dasar itu jadi produk teknologi yang nilainya tinggi. Karena dari 817 miliar rupiah nih yang dikeluarin sama Jepang nih buat impor glutamic acidnya Indonesia, ternyata nih mereka bisa olah jadi ngasilin cuan yang ratusan kali lipat atau jadi triliunan rupiah. Kalau udah begitu, ya 817 miliar yang kita dapat tuh ya rasanya jadi nggak ada apa-apanya ya dibanding yang Jepang dapat. Jadi sekarang nih dunia ya termasuk Indonesia termasuk kita nih itu mungkin ngeliat Nvidia, TSMC, Samsung, Huawei, bahkan terakhir gue dengar Xiaomi juga udah bikin chip ya. Ya perusahaan-perusahaan chip itulah itu pemenang utama nih di era AI sekarang. Tapi di balik perkembangan teknologi itu ada perusahaan yang ternyata yang selama ini kita kenal cuman bikin micin yang namanya Ajinomoto. Di sini Ajinomoto itu membuktikan ke dunia, ke kita juga di sini. Kalau cuan yang lagi hot-hotnya di dunia ini lewat industri AI, ternyata itu kita juga bisa dapat cuannya. Nggak perlu bikin chip
asalkan kita bisa ikut main di industri penunjangnya. Di sini hebatnya Ajinomoto, dia lihat peluang di situ, dia bisa manfaatin yang asalnya cuma dari produk micin. Nah ini jadi pertanyaan besar buat Indonesia, bisa nggak kita melakukan hal yang sama, ngubah bahan dasar ya yang kita kaya juga di situ, itu jadi produk yang dibutuhkan sama teknologi tinggi yang membuat nilai tambahnya juga makin gede. Karena di era AI sekarang nih, pemenang tuh bukan cuma dari yang bikin teknologi paling gede, paling hebat, paling besar, tapi juga yang nguasain komponen kecilnya yang bikin teknologi itu bisa bekerja, bisa besar. Menurut kalian Indonesia ini bisa nggak sih naik kelas dari pemasok bahan baku nih? Jadi salah satu pencipta teknologi yang nilainya tinggi atau yang bisa dimanfaatkan sama teknologi nilai tinggi. Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share dan like video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe jika kalian belum subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.